Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada sore ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah melalui aplikasi virtual Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan manfaat untuk kita. Yang utama adalah menambah silaturahim, memperkokoh silaturahim dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Yang kedua, salam salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, juga para pengikutnya. Pada sore hari ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan pengajian yang rutin tiap hari Rabu. Temanya memang agak berat ini, ikhtiar kejayaan Islam. Ini luar biasa berat ini. Jadi ikhtiar kejayaan Islam. Nggak tahu siapa yang ngasih tema ini, tapi memang luar biasa ini. Kalau bicara kejayaan ya, atau kebangkitan, memang yang paling pas adalah yang sudah bangkit atau yang sudah jaya kan itu. Sehingga lebih nyaman. Tapi kalau yang cerita bangkitan atau cerita kejayaan adalah sebuah kelompok atau katakanlah orang per orang atau kelompok yang memang belum mampu bangkit, belum mampu berjaya, memang ini menjadi persoalan. Tapi karena ini adalah sebuah materi kajian, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Saya mencoba untuk bicara yang lebih sederhana lah, ya. Jadi ketika kita bicara tentang ikhtiar kejayaan Islam ini, mestinya yang pertama kita pakai adalah apa yang ada di kepala kita dulu. Apa yang ada di kepala kita ketika kita bicara tentang kejayaan Islam itu seperti apa? Sebab kalau kita mengatakan jaya Islam, tetapi kita nggak punya gambaran seperti apa yang namanya jaya itu, kita agak susah juga untuk mengarah ke sana. Jadi kalau ibarat kita mau bangun rumah, kita kan mesti punya gambaran. Kira-kira rumah yang saya mau bangun seperti apa? Bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, besarnya seperti apa, dan segala macam. Baru kita punya arahannya ke sana lebih pas itu. Walaupun kita ada bicara tentang kejayaan Islam, itu bukan sesuatu yang tidak harus semuanya yang kita artikan dalam artian yang abstrak, tapi juga bisa dalam artian yang tidak abstrak. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita, marilah kita mencoba untuk memulai dari kepala kita, dari akal kita atau pikiran kita. Seperti apa yang namanya jaya itu? Kalau kita lihat di dalam surat Saba ayat yang ke-15 umpamanya, Allah berfirman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali kalau kita mau bicara tentang kejayaan Islam yang ideal ya seperti itu. Baldatun thayyibatun adalah negara yang baik, wa rabbun ghafur, yang penuh dengan ampunan di dalamnya. Jadi negaranya baik, tapi disertai dengan ampunan Allah. Rabbun ghafur. Ini baru ideal. Tapi ini baru tataran garis besar. Nah, seperti apa? Kalau kita elaborasi seperti apa? Yang dikatakan negara yang baik itu seperti apa? Di dalam ayat lain Allah mengatakan, Doroballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis-sama. Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik, yang akarnya menggunjam ke bawah, ke dalam bumi, kemudian akarnya menjulang sampai ke langit. Itu gambaran apa yang disebut dengan keindahan. Sehingga orang-orang yang melihat bangunan atau pohon seperti itu, orang akan senang, akan tertarik, ingin mendekat. Kita lihat umpamanya ketika Nabi sudah berhasil memenangkan
ya memenangkan Islam dalam waktu yang tidak lama, cuma 23 tahun, tapi sudah bisa memenangkan Islam itu. Maka kita lihat bagaimana orang-orang Arab yang tadinya nggak suka dengan Islam akhirnya berbondong-bondong datang pada Islam. Seperti digambarkan di dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Jadi ketika kebenaran itu sudah nampak, kemenangan itu sudah nampak, maka orang akan berbondong-bondong datang kepada kamu, afwajan, berbondong kepada kamu untuk apa? Untuk bergabung dengan Islam. Jadi barangkali itu yang harus kita pikirkan dulu. Seperti apa sih profil atau potret yang dikatakan kejayaan Islam seperti apa. Nah, setelah kita menemukan profilnya seperti apa, barangkali tadi sebagai rujukan aja dulu, baru kita mulai melangkah. Yang kedua, apa? Dalam hati kita harus kita punya keyakinan apa yang bakal kita perjuangkan adalah sesuatu yang baik, dan yang kita perjuangkan sesuatu yang pasti akan berhasil. Jadi kalau kepala kita sudah membuat gambaran seperti apa, kemudian hati kita meyakinkan, memantapkan. Seperti dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana indadoni abdi, aku mengikuti pikiran hambanya, pikiran hambaku. Kalau kita mengatakan apa yang ada di gambar saya, apa yang ada di kepala saya, yang ingin saya perjuangkan, kemudian saya yakini akan menang, akan berhasil, akan terwujud, maka keyakinan seperti itu harus terpatri betul di dalam dada kita. Nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Keyakinan itu yang harus kita bangun di dalam diri kita. Sebab kalau kita sudah nggak yakin bagaimana kita mau memperjuangkan sesuatu, jadi faktor keyakinan terhadap apa yang kita perjuangkan itu adalah sesuatu yang mutlak. Dan banyak orang berhasil katakanlah ya, memperjuangkan cita-cita itu dengan keyakinan itu. Katakanlah umpamanya saya punya tulisan di kamar tidur, umpamanya saya tulis tahun 2024 saya harus jadi Menteri Agama. Nah, kita tulis begitu. Kan itu konkret, bahasanya kan konkret. 2024 saya jadi Menteri Agama. Atau jadi apalah itu. Kita gambarannya jelas, arahnya jelas. Dan kita yakini bahwa apa yang kita nawaitukan itu akan berhasil. Tidak boleh berkurang sedikit pun dalam hal keyakinan itu. Sebegitu kita menggunakan kata koma di dalam keyakinan, maka menjadikan apa yang kita rencanakan itu batal. Ya, jadi keyakinan yang maksimal. Titik. Ini yang kedua. Jadi keyakinan adalah merupakan langkah kedua setelah kita membuat gambar. Baru yang ketiga, gerakan. Setelah kita yakin, baru kita bergerak. Kita bergerak, melangkah, menuju kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu kejayaan Islam. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, kami akan berikan jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak. Untuk menggapai apa yang diinginkan. Jadi melangkah dulu, baru Allah berikan langkah-langkah berikutnya. Allah akan berikan jalan yang banyak supaya kita bisa melaluinya. Nah, kita ini banyak yang baru dalam hayalan aja gitu kayaknya. Nah, belum sampai kepada action. Jadi mestinya setelah kita berpikir, kemudian kita yakini apa yang kita perjuangkan bakal menang, kemudian yang ketiga baru kita melangkah. Dan langkah itu mesti harus dimulai dari yang paling basic, paling mendasar. Kalau tadi dibaratkan pohon yang indah itu asluha sabitun,
akarnya menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, kemudian batang dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Artinya apa? Tetap harus akar dulu yang kita bangun. Jadi kalau kita sekarang mau membangun sebuah kejayaan Islam, itu harus dimulai dari bagaimana kita membangun akar. Akar itu menjadi persoalan yang utama. Jadi basic. Kita mantapkan dulu, kalau enggak nanti kita hancur. Ya. Kalau hanya sekedar membangun kayak yang di belakang saya itu, masjid, asal punya duit bisa. Bangun masjid bisa, bangun apapun bisa kalau punya duit. Tetapi ketika akarnya, basicnya, akidahnya itu tidak kuat, maka bangunan-bangunan itu tidak akan punya nilai apa-apa. Nah, maka kejayaan Islam yang dimaksud adalah tidak akan tercapai kalau sekedar bangunan-bangunan fisik yang kita upayakan itu, tapi harus bangunan yang menyeluruh, ya, kafah atau totalitas itu. Jadi langkah pertama harus kita ayunkan dulu, baru langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Nah, disitulah nanti Allah akan memberikan jalan. Kalau kita belajar dari cerita Nabi lah, Nabi ketika mau hijrah itu kan juga ada langkah pertama. Setelah langkah pertama baru Allah tuntun kemana. Walaupun akhirnya melalui jalur-jalur yang katakan orang bilang sekarang itu jalan tikus ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah merupakan jalan yang Allah tunjukkan setelah Nabi melakukan langkah pertama itu. Baru langkah-langkah berikutnya sampailah ke Madinah itu. Jadi secara sederhana, barangkali kalau ini kita jadikan sebagai bahan diskusi, maka tiga komponen itu yang harus kita jadikan sebagai kerangka dasar dulu. Jadi yang pertama kita ada gambaran dulu seperti apa yang namanya kejayaan Islam itu. Kemudian yang kedua kita mantapkan dengan hati bahwa apa yang kita perjuangkan pasti berhasil. Kemudian ketiga baru kita melangkah. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita kembali ke muktamar alam Islami kira-kira 40 tahun yang lalu, kan di Mekah pernah sudah dikumandangkan ada namanya abad kebangkitan Islam. Abad 15 adalah abad kebangkitan Islam. Sekarang udah berjalan kira-kira 40 tahunan lah. Nah, hari ini memang belum nampak ya, belum nampak ada kebangkitan yang apa namanya nampak di depan kita ini. Seperti apa kejayaan Islam seperti apa? Baru kemarin dimulai di Turki 2 tahun lalu itu Hagia Sophia yang tadinya merupakan museum, kemudian sudah menjadi masjid per tahun 2020 kemarin, berarti hampir 2 tahun lalu lah. Barangkali apakah kebangkitan atau kejayaan Islam itu muncul dari Turki atau dari mana gitu, atau dari Indonesia, karena negara Indonesia adalah merupakan negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kita nggak tahu, tapi paling tidak kalau masing-masing kita ini sudah berikhtiar untuk mengayunkan kaki menuju kepada kejayaan Islam itu insya Allah. Dan semua itu sekali lagi harus dimulai dari hal yang terkecil dulu. Kalau di dalam surat Tahrim ayat 6 dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Mulai dari dirimu dulu, baru keluargamu. Berulang kali saya sampaikan di banyak tempat bahwa kalau kita hanya berjuang atau kita hanya memperjuangkan untuk orang lain barangkali tidak terlalu susah. Tetapi ketika yang kita perjuangkan adalah diri kita, itu perjuangan yang berat sekali. Bagaimana mengislamkan diri kita, bagaimana mengislamkan keluarga kita itu bukan pekerjaan ringan. Karena di situ ada faktor-faktor emosional, ada faktor-faktor perasaan yang sangat dominan ketika kita kepengen mengislamkan diri kita, mengislamkan istri kita, mengislamkan anak kita, mengislamkan pembantu kita, mengislamkan mantu-mantu kita, mengislamkan cucu kita. Ini bukan pekerjaan ringan. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan ketika perang Badar itu kan dikatakan oleh Nabi, roja'na min jihadil asghar bila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang Badar yang kecil dan kita akan menuju kepada perang yang lebih besar. Dan para sahabat
Bertanya, kalau begitu perang yang besar seperti apa? Kalau perang Badar yang seperti itu aja dianggap kecil, lalu perang besar itu kayak apa? Nabi memberikan jawaban, jihadul akbar, jihadul nafs. Yang namanya jihad akbar adalah jihad melawan diri sendiri, melawan hati nurani, melawan kita, melawan diri kita sendiri. Itu berat sekali. Jadi sekali lagi, marilah kita mulai dari diri kita. Pak Nasir dulu pernah mengatakan, Islamkan dirimu, maka insya Allah akan tegak Islam di negerimu. Saya pikir menarik gitu. Islamkan dulu diri kita. Jadi kalau masing-masing kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kemudian sudah Islam, otomatis tuh negara udah berdiri negara Islam. Sesuai dengan visi misi kita, bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat Islam masyarakat Indonesia yang Islam. Ini kalau level Indonesia. Tapi kalau level dunia ya otomatis adalah bagaimana kita mengupayakan maksimal supaya Islam, keluarga-keluarga Islam itu betul-betul kita munculkan. Tapi ya begitu, sekali lagi kita masih berat untuk bicara tentang Islam dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ketika kita mau memperjuangkan upaya atau mengikhtiari upaya supaya terjadi kejayaan Islam itu, maka tetap ada dua langkah yang harus kita lakukan, ya bottom up, dari bawah dan dari atas, yang namanya top down, dari atas, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Kalau dari bawah ke atas, maksudnya tadi masing-masing rumah tangga kita bagaimana mengislamkan diri kita dari keluarga kita. Nah, bottom up, top down itu adalah dari atas itu. Kalau kita punya kekuasaan, disitulah kita mainkan kekuasaan itu untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam itu. Itu top down. Katakanlah kalau kita orang partai, maka ketika kita merebut kekuasaan jadi anggota DPR, maka ketika jadi anggota DPR kita bikin regulasi, bikin aturan lain yang disesuaikan dengan syariat Islam, dengan nilai-nilai Islam. Begitu kita jadi presiden, ketika jadi menteri, jadi apapun namanya jabatan itu, sampai tingkat RT, ketua RT pun kita bisa manfaatkan untuk bagaimana melakukan upaya agar supaya apa yang kita buat aturan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi dua langkah, jadi bottom up dan top down itu harus simultan. Nggak bisa hanya mengandalkan kita dari keluarga doang, tapi yang di atas kita tidak. Jadi yang di atas juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa kebersamaan dari bawah. Jadi dua-duanya kita bekerja sama untuk bersinergi untuk membangun sebuah kejayaan itu. Barangkali itu sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau nambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan tema kita pada sore hari ini. Mungkin Dr. Bambang ingin menambahkan. Silakan, Pak Dr. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian Pak Kiai kita, Pak Dr. Nasir Azhar. Cuman mungkin judulnya kayak agak-agak kurang pas. Kalau Islam saya pikir itu jaya, tapi yang perlu dijayakan itu Orangnya. umat Islam. Kalau umatnya jaya, insya Allah masih. Jadi bukan Islamnya. Islam itu udah nggak usah, ini pasti jaya itu. Cuma tinggal bagaimana umat yang menganut agama Islam. Itu saya pikir itu. Jadi kalau bicara umatnya, kelemahan kita hari ini kan kita tidak mau meninggalkan ego kita. Kan bahasa lebih hebat daripada kelompok-kelompok lain. Itu tetap ada pada diri kita itu. Kalau itu ditinggalkan, maka umat Islam yang akan jaya itu sebenarnya kalau kata saya ada 3. Yang pertama, hatinya itu bersih, tidak sujon, bersih bertauhidnya, bersih beribadahnya, baik ibadah mahdoh maupun ibadah yang baru mahdoh, itu, dan mampu meninggalkan ego bahwa dia itu berjuang memang
untuk diri, otomatis untuk yang lain. Itu yang pertama, itu saya kira hati harus bersih. Ya. Yang kedua, otak kita tidak boleh ragu bahwa Islam itu memang yang benar, yang baik, yang indah. Kalau kita menyampaikan sesuatu, kita yakin bahwa kita sampaikan benar, akan diterima oleh umat. Oh, ini bukan main-main, memang benar disampaikan. Di samping dalil-dalil yang ada tadi. Kita kan kadang-kadang cuma bisa berteori, tapi tidak bisa menjadi uswah. Atau itu permasalahan kita di sana barangkali. Kan banyak hari ini sekarang contoh banyak ujung-ujungnya kok negatif gitu loh. Ini kan kita sedih juga gitu loh. Yang mulai kita puja, kan berarti kita masih ragu, yakin nggak dengan Islam kita ini? Kalau yakin, insya Allah kita. Yang ketiga, kita harus hidup realistis. Faktanya bangsa Indonesia itu, kalau kita bicara Islam di Indonesia, jajahan Belanda. Jajahan Belanda itu tidak kayak jajahan Inggris. Kalau jajahan Inggris itu dibina. Begitu hebat, dilepas. Contoh, Salam, Australia, Singapura, Malaysia, itu bisa mandiri. Dan kita ini jajahan Belanda itu, udah harta kita dihabisin, mental kita dihancurin. Sampai hari ini kita. Kalau kita merasa punya jabatan ini, merasa kita hebat gitu loh. Padahal sama aja, dia rasul dengan gak usah membiak, biasa aja. Nah kita di orang Indonesia tidak realistis. Hidupnya tersadar. Faktanya kita Indonesia negara demokrasi. Kalau mau menang ya kuasai parlemen. Nggak bisa. Kalau hanya kita model-model teriak-teriak di pinggir jalan, di mana nggak bisa. Harus bagaimana menguasai parlemen melalui partai karena undang-undang gitu. Nah kalau kita kan realistis merasa kita benar, merasa kita baik, kok kenapa tertinggal? Lalu kita menjudge seolah-olah kita disakiti orang lain. Padahal mungkin ya begitu menyakiti. Tapi kalau kita tidak, hati kita bersih, insya Allah pikir nggak ke sana. Jangan-jangan kita yang salah barangkali. Ini yang perlu kita sadarkan kepada kita umat Islam, bahwa kita untuk di Indonesia, Islam Indonesia itu, agama Islam Indonesia umatnya, umat yang berdemokrasi. Kalau mau ide kita jalan, ya kuasai parlemen. Untuk kuasai parlemen, menang pemilu. Kalau itu nggak bisa. Istilah itu hebat kalau kata saya, hebat. Cuma kalau dia tidak punya power dalam artian power yang konstitusional, ya nggak bisa apa-apa. Kalau tiga ini umat Islam kita hatinya bersih, kalau ada apa-apa tidak sujud, diambil posisinya. Lalu otaknya nggak ragu, yang kita jual benar. Kalau kita belum berhasil, kita tungguin soal berhasil. Yang ketiga harus hidup realistis. Faktanya kita ini memang dididik oleh Belanda menjadi orang yang terbelakang. Bagaimana kita berubah untuk itu? Nah, kita mau berubah, tapi nggak mau berubah. Contoh apa tuh? Kayak surat Al-Araf 11 kan. Kalau kita mau maju itu kita, bukan Allah. Allah tergantung doa kita, tunggu perbuatan kita. Saya kira itu Pak Dokter atau Bu Saidah. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bambang, Masya Allah luar biasa tambahan ilmu dari Dr. Bambang. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Atau ada yang ingin bertanya? Kita punya 3 penanya. Silakan, Ibu Gunawati, mungkin ingin bertanya, Bu. Belum kedengeran suaranya, Bu. Udah dibuka tuh, belum kedengeran. Coba, Bu. Belum kedengeran. Kenapa itu? Ada apa itu? Belum kedengeran, kenapa itu? Coba Ibu agak kencang dikit, Bu. Mic-nya rusak. Oh, mic-nya. Tapi kedengeran sih. Tapi kecil banget. Silakan, Bu. Lain aja, Us.
Volumenya barangkali kurang bergerak. Sudah saya full. Baik, silakan. Mudah-mudahan saya dengar. Mungkin kurang dekat. Ya, kedengaran. Indonesia itu untuk tegaknya syariah itu memang besar karena muslimnya besar. Mulai dari individu, keluarga, masyarakat, mungkin kita sudah banyak bahwa hanya hukum Islam, hanya syariah Islamlah yang akan mensejahterakan umat, sejahtera dunia dan akhirat. Namun karena kehidupan bernegara ini yang belum menerapkan syariah Islam, sehingga kejayaan umat Islam itu belum dirasakan sampai hari ini. Walaupun ikhtiar kita sudah, contohnya Partai Bulan Bintang, perjuangannya untuk tegaknya syariat Islam, yang hari ini merasa seperti sendiri karena yang lain itu tidak ada gaungnya untuk tegaknya syariat Islam. Jadi betapa beratnya, betapa kita ingin menggapai kejayaan umat Islam itu kalau negara tidak atau belum menerapkan syariat Islam. Kalau menurut saya begitu, Us. Yang penting kita berikhtiar. Allah itu melihat ikhtiar hambanya, nanti hasil itu ada di tangan Allah. Demikian, Us, dari saya mungkin. Ya, baik, Bu Gunawati, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang masih ingin menambahkan? Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Suharyanto itu. Ya, Pak Toleran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menambahkan saja sedikit ya, berikut nanti pertanyaannya. Ada sebuah buku yang pernah saya baca dulu, Kebangkitan Islam adalah usaha perjuangan bagi setiap muslim dalam ilmu, iman, dan amal soleh katanya. Jika salah satu dari tiga itu ketinggalan, maka Islamnya akan pincang dan nggak akan pernah bangkit katanya. Gimana kira-kira pemahamannya itu, Pak Kiai? Baik, sambung yang lain dulu biar sekalian. Satu penanya lagi, dipersilakan Bapak Ibu. Pak Arianto ini dari Bandung. Cicing wae. Pak Saiful dari Kudus. Oh. Ibu Umi. Baik, kalau begitu gini. Apa yang tadi disampaikan atau dipertanyakan oleh Bu Gunawati, itu kan sebetulnya keluhan, kayak keluhan atau pertanyaan dan keluhan barangkali ya. Ternyata itu kan sudah pernah dikeluhkan 90 tahun yang lalu oleh ulama besar dari Kalimantan, namanya Syekh Basuni Al-Banjari. Nah, kalau nggak salah namanya itu Basuri Imran ya, Basuri Imran. Itu tahun 1929 dia kirim surat ke majalah Al-Manar di Mesir. Pertanyaan yang seperti tadi, cuma dalam bahasa Arab diartikan limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sementara umat-umat lain maju? Nah, dijawab oleh ulama sana itu, namanya Muhammad Rashid Ridho, panjang lebar lah. Tapi kalau saya baca, salah satu kesimpulannya adalah umat Islam mundur karena meninggalkan kitab sucinya.
dan umat yang lain maju juga karena meninggalkan kitab sucinya. Artinya apa? Kita punya kitab suci Al-Quran, kita tinggalin, maka jadilah kita mundur. Sementara orang lain yang punya kitab suci lain ditinggalkan menggunakan Quran, maka maju. Sederhana lah kita lihat umpamanya, kalau kita datang ke negara-negara yang bukan negara Islam, katakan ke Jepang atau ke Singapura, ke kemana, bicara tentang kebersihan itu udah sangat-sangat Islami, kan gitu. Tapi coba di Indonesia, bahkan di sentral umat Islam, di masjid-masjid, itu yang namanya kebersihan jauh sekali. Bahkan sampai akhirnya ada orang-orang yang mencibir kita, kalau kepengen cari masjid, ya, atau cari musola, cari langgar, cukup dengan pakai hidung, nggak perlu pakai map. Pakai hidung aja dicari, kalau ada bau pesing itulah masjid, kira-kira begitu. Sampai cibirannya begitu, karena identik, ya kan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Ginting ya begitu juga ya. Kembali Islam itu harus dihidupkan dengan Quran Sunnah. Kalau nggak bisa. Jadi totalitas Quran Sunnah itu harus kita perjuangkan. Seperti yang disampaikan Nabi itu kan, Taraktu fikum amrain main nama saktum bima lantadilu kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi dua perkara yang ditinggalkan Nabi yang bisa menyelamatkan kita, bisa menjayakan kita adalah Quran dan Sunnah. Kalau tidak digunakan ya pasti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya adalah kita bakal hancur. Maka cuman tadi ketika Pak Profesor cerita soal kejayaan Islam, memang betul, saya sepakat lah kalau itu yang dikatakan jaya itu bukan Islam menurut saya yang belum tuh domainnya, manusianya. Makanya Pak Abdu ya, Syekh Muhammad Abdu itu juga begitu mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu ketutupan dengan kejelekan umat Islam, ya, umat Islam yang tidak sesuai dengan Nabi, dengan Al-Quran. Nah, kalau bisa memang, tapi ini harus diperjuangkan bagaimana bisa. Seperti pertanyaan sahabat kepada Aisyah. Baik Aisyah, seperti apa akhlak suamimu? Kemudian Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Quran. Suami saya akhlaknya adalah Quran. Jadi kalau dijejerkan Nabi dengan Qurannya ya sama gitu ya. Isi Quran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dari pagi sampai pagi ya sama. Kalau kita jejerin dengan Quran, kita jomplang. Qurannya di atas, tinggi, tapi kita di bawah. Kayak main layang-layang. Kita bangga dengan layang-layang di atas udara, tapi kita nggak sadar kita masih berada di tanah. Begitu. Saya sepakat dengan Profesor Bambang bahwa yang jaya itu, yang belum jaya itu orangnya. Nah, bagaimana sekarang menjadikan orangnya berjaya? Itu Pak Ginting dan Bu Gunawati. Terima kasih. Silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin masih ada yang ingin menambahkan atau masih ingin bertanya, disilakan. Buya di mana ini? Buya Zulfi di mana? Di rumah. Oh, ya. Pantesan sambil makan, kan? Buya ini barangkali mau nambahin dong, Buya. Ntar ngopi dulu. Ngopi dulu. Dari Kudus dulu, Saiful Umam. Saiful. Karena Pak kepengen dengar suaranya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf terlambat. Tadi ada Zoom juga dari Dewan Dakwah itu loh. Ya. Bina masjid itu. Jadi sampai mulai siang tadi, jadi lihat Zoom terus istirahat, sholat terus baru buka ini tadi lagi. Oh. Sehat-sehat semua toh, Bu ya? Alhamdulillah. Oh, dengan Dr. Imam tadi ya? Iya, betul. Sama Masalah Pak. kemasjidan ya? Oh iya. Ya, Tat. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Ya, cukup, Tat. Oke. Kembali ke Bu Sadia, silakan.
waktu kami persilakan buat Buya. Buya mungkin ingin menambahkan kali. Buya Zulfi. Ya, Pak ya. Baik. Dipersilakan Buya. Ya, terima kasih. Ini apa yang disampaikan Pak Dr. maupun Pak Bambang, intinya bagaimana kita berikhtiar ini mencapai puncak kejayaannya, sebagaimana di era abad pertengahan ya, pernah kaum muslimin mencapai puncak zaman keemasan. Itu yang ini sejarah secara faktual dan itu valid, memang pernah terjadi. Puncak zaman keemasan itu di abad pertengahan. Tapi setelah itu, setelahnya perang salib, setelah beberapa kerajaan atau komunitas itu mereka meninggalkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya umat Islam kembali kepada kemundurannya ya, tidak seperti setelah mereka benar-benar mengenal pemahaman ya, ini meyakini Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan salah satu jalan keluar. Menurut saya ada beberapa ya, aspek, berapa contoh seperti apa generasi Islam itu unggul. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai puncak zaman keemasan di era abad pertengahan itu? Banyak para pendapat, para tokoh, para pengamat, memang banyak item-itemnya, macam-macam ya. Saya pernah membaca bagaimana pendapat Syed Qutb. Ada 3 poin juga, 3 item sama dengan Pak Bambang. Yang pertama, supaya bisa umat Islam itu mencapai suatu zaman yang disebut dengan puncak kejayaannya. Entah kapan kita akan bisa menikmati zaman keemasan itu yang akan datang, tapi kalau sudah pernah ada contoh untuk itu, maka kita juga harus mengambil pelajaran terhadap apa rahasia keberhasilan dakwah di kala itu. Yang pertama menurut Syed Qutb adalah para pengikut Rasulullah, as-sabiqun al-awwalun, yang bersama dengan Nabi menegakkan dakwah. Mereka sangat konsen menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi hal yang sangat asasi, yang sangat pokok, yang sangat fundamental. Nah, itu saja intinya yang pertama. Di zaman itu bukan tidak ada peradaban kan, bukan tidak ada teknologi, sudah banyak kemajuan kan, begitu juga banyak agama-agama besar. Tapi para pengikut Rasulullah tidak terkontaminasi dengan peradaban itu. Mereka tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab, panglima perang yang maha perkasa, pernah membolak-balikan lembaran Taurat. Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kaji, engkau dalami lembaran Taurat itu. Sekiranya Musa hidup di zamanku, kata Rasulullah, niscaya Musa akan ikut kepadaku. Begitu intennya, begitu selektifnya Rasulullah mengawasi, mengingatkan para sahabat jangan sampai dia membahas, mengkaji hal-hal yang berseberangan dengan syariat agama. Walaupun itu lembaran Taurat. Begitu selektifnya Rasulullah dengan para sahabat, jangan sampai terkontaminasi dengan berbagai peradaban di kala itu. Ingat ada kerajaan Persia maupun juga Roma, itu kan satu di negara adidaya, mereka punya peradaban, punya teknologi ya, berbagai macam apalah. Tapi para pengikut Rasulullah tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Surah Allah dalam surat Al-An'am, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi ta'ala." Yang kedua adalah soal ilmu. Jadi Islam
seharusnya manakala ia hendak mencapai suatu kejayaan dalam Islam, harus gali ilmu, didalami, dikaji, dan dihayat, tidak hanya sebagai formalitas. Karena firman Allah dalam surat As-Saff, "A'udzu minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab." Kami turunkan kitab Al-Quran yang barokah ini, hendaklah kamu tadabburi. Dia tadabbur, hendaklah kamu lihat. Dan sebagai sebagai pengingat bagi orang-orang yang pandai, yang ilmunya mumpuni, yang punya IQ, yang punya kecerdasan, yang punya kompetensi. Nah, jadi para pengamat, para politik, para aktivis seperti kita, memang itu tugas kita. Nampaknya isyarat ini ditujukan kepada ulul albab. Jadi kawan muslim, ahli agama kata Malaysia. Jadi orang Malaysia. Jadi kita termasuk orang ahli yang Allah berikan kecerdasan, yang Allah berikan kemampuan para tokoh-tokoh bangsa. Harusnya mereka dalami Al-Qur'anul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Yang kedua, syarat mutlak, manakala kita mencapai zaman keemasan, kita mengkaji ayat Al-Quran ini sepenuh hati. Karena selama ini keberhasilan kaum non-muslim itu mereka mengkaji ayat Al-Quran, kan? Tapi mereka mengambil hal-hal yang bersifatnya ilmu, teknologi, hukum, ekonomi. Nah, mereka tidak mengambil masalah akidahnya. Kita tidak, kebalikannya. Itu kelemahan kita. Harusnya Islam ini sudah komprehensif, berbagai cabang ilmu ada semua. Yang ketiga, sebenarnya kata Pak Nasir tadi, yaitu akhlak. Jadi harus kuwatul khuluq. Khuluqin hasan, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bagaimana keberhasilan dakwah Rasulullah? Ini tiga adalah mempergauli manusia dengan menampilkan akhlakul karimah. Nah, jadi saya kira zaman sekarang ini perlu kita mengingatkan sesama kita, keberhasilan dakwah di kala itu adalah justru menampilkan suatu akhlak, suatu adab yang benar-benar bisa menjadikan contoh kepada semua, kepada sesama. Maka itu barangkali kita di partai, di Daina terutama harus memberikan contoh, memberikan bagaimana kita bisa menampilkan akhlak yang bisa menjadi uswah, bisa menjadi patokan, bisa menjadi contoh suri teladan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi berat tugas kita, tugas dakwah. Ya. Saya kira memang yang ketiga adalah akhlak yang kita mengenai tadi Rasulullah mengatakan apa itu akhlak Rasulullah? Ini Al-Quranul Karim. Kembali lagi kepada Al-Quranul Karim. Saya kira kalau 3 poin saja dengan saya umum tadi kan 3 poin, dan tadi juga saya perlu mengatakan pendapat orang ya bisa saja, silakan saja. Yang penting kita ingin bersama-sama bagaimana Islam ini jaya, yang paling pokok adalah kembalikan semua kepada Al-Quran dan Allah telah menjanjikan kejayaan itu manakala kita benar-benar memberikan dakwah yang cerdas kepada umat. Jadi keberhasilan negeri ini adalah bagaimana kita bisa berdakwah. Jadi Islam bisa menang manakala dakwah kita berhasil, insya Allah. Saya kira itu Pak Dokter, Pak Bambang, dan Ibu Nadia dan Bapak yang lain yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Zulfi. Kalau boleh saya izin, saya mau berbagi sedikit pengalaman hidup saya. Kalau dikatakan ini bagian dari indikator dari kejayaan Islam ya, kalau kita bisa ambil. Saya ingat masa saya remaja, peralihan dari anak-anak remaja itu sedikit sekali wanita berhijab. Mungkin bisa dihitung. Dan ketika suatu saat saya bertemu orang di pasar berhijab, itu kita luar biasa senangnya gitu, sampai kita saling mengucapkan salam. Tapi hari ini kita tidak menemukan hal yang seperti itu gitu. Jadi saya ingat kata dosen saya ketika itu mata kuliah di Rosa Islamiyah 3,
sekarang beliau sudah menjadi Rektor UIN Sumut, Bapak Profesor Dr. Sahrin Harahap. Beliau berkata kepada kami bahwasanya Islam itu akan mengalami kejayaannya. Menurut buku yang beliau baca, menurut pendapat para ilmuwan Amerika, Islam itu mengalami kejayaannya 10 tahun dari masa sekarang. Jadi ketika itu saya kuliah tahun 96, kalau saya hitung-hitung mungkin di 2006. Nah, mungkin kalau kita ingat kembali perjuangan umat Islam melalui partai dengan banyaknya undang-undang yang menjadi yang hukum Islam yang masuk menjadi hukum positif, saya pikir itu menjadi salah satu bagian dari awal kejayaan Islam yang harus kita sudah dimulai dan terus kita rawat hingga sampai akhirnya benar-benar kejayaan seperti yang dikisahkan dalam kemenangan Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Kembali kepada yang disebutkan tadi Profesor Dr. Bambang, bahwasanya mungkin selain tauhid yang benar, mungkin ibadah, ya dokter ibadah. Saya ingat ketika selesai pasukan Al-Fatih dan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel, mereka sholat berjamaah. Kemudian ditanya setelah sholat berjamaah, siapa yang hari ini sholat zuhur berjamaah? Itu seluruh pasukan berdiri, tidak ada yang tidak berdiri, berjamaah zuhur gitu. Kemudian ditanya lagi, siapa yang hari ini sholat asar berjamaah? Berdiri kembali semua, hampir seluruh pasukan. Siapa yang hari ini sholat subuh berjamaah? Mulai satu persatu ada yang duduk tidak berdiri, artinya ada yang meninggalkan sholat subuh berjamaah. Kemudian ditanya lagi, siapa hari ini yang sholat tahajud? Nah, ketika ditanya siapa yang sholat tahajud, itu sudah mulai banyak yang duduk. Artinya mungkin sholat itulah menjadi salah satu kekuatan Al-Fatih dan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, mungkin demikian yang bisa saya bagi dan sharing yang saya dapat dari yang pernah saya baca. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin masih ada unek-unek yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Atau mungkin saya kembalikan kepada Pak Kiai Masrur Anhar. Baik. Ya, jadi saya akan menutup pengajian sore ini dengan ayat yang berkaitan dengan sholat tahajud tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud yang diperintahkan Allah kepada kita itu salah satu hikmahnya nanti adalah Allah katakan di dalam kalimat terakhir tadi, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan kepada kita yang namanya maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Kejayaan lah kalau dalam bahasa yang kita diskusikan sore hari ini. Jadi kalau kita sholat tahajud rajin, insya Allah akan jaya. Umat Islam akan jaya. Tidak salah kalau kemudian orang-orang dulu itu yang namanya sholat tahajud adalah seperti halnya sholat 5 waktu, mewajibkan. Paling tidak masing-masing kita mewajibkan. Dan saya berulang kali menyampaikan kepada pengajian di mana-mana itu, minimal 1 malam itu 2 rakaat plus 1 witir. Tapi itu akan lebih bagus kalau dilaksanakan secara berkesinambungan, tanpa henti tiap malam. Dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, usahakan tahajud itu jangan sampai ditinggalkan. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat plus 1 witir. Itu sudah luar biasa. Itu yang dikatakan tadi, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajatnya. Yang belum jaya menjadi jaya, yang belum makmur menjadi makmur, yang belum terhormat menjadi terhormat, yang belum mulia menjadi mulia. Nah, jadi ternyata tahajud dulu yang merupakan tolak ukur kejayaan sebuah atau seseorang atau sebuah bangsa itu. Jadi saya membayangkan kalau Indonesia ini rakyatnya itu tahajud semua tiap malam, ya luar biasa.
dunia begitu luar biasa. Hari ini kekalahan kita ini karena kita bangun malam itu malas. Di dalam hadis itu juga dikatakan wasallu billail wan nasuniyam. Wasallu billail wan nasuniyam. Salatlah di tengah malam ketika orang sedang tidur nyenyak, kita bangun untuk melaksanakan salat tahajud, salat qiyamul lail itu. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang kejayaan sekali lagi, maka beberapa kunci tadi marilah kita coba mulai. Nah, dan kunci terakhirnya adalah tahajud. Kita galakan betul. Keluarga Daina, keluarga kita semuanya. Bagaimana kita membiasakan sholat tahajud dengan segala keberatannya, kita coba jangan sampai putus. Mungkin itu sebagai penutup.